Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari negeri Anta Beranta ya. Nah, kali ini kita mau bahas moge dan pajak ya. Dikutip dari keuangannews.id ya, bahwasannya ada berita yang agak menarik ini. Di sisi lain anak buahnya disuruh eh, lepasin disuruh tidak hidup bermewah-mewahan ya, tapi sementara menterinya sendiri ya ternyata nyimpen moge juga ya, motor gede. Moge adalah motor gede ya. Memang agak ribet ya kalau urusan moge ini ya. Di sisi lain tak konsisten ya, larang si Bu Sri Mulyani ini larang anak buah hobi moge. Tapi Sri Mulyani pun simpan Honda Rebel CMX 500. Ini luar biasa nih. Sepertinya kali ini kalimat mengundang arti sindiran ya halus terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani ya. Seperti dikutip juga dari keuangannews.id ya, Selasa 28 Februari 2023 ya. Hobi menunggangi moge pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang disorot Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa jadi tak salah ya. Loh, kan gitu juga karena ikut hobi atasannya ya. Coba kita tengok kembali di kutipan lain seperti berita di inilah.com ya. Ekonom Pergerakan Kedaulatan Rakyat atau PKR Gede Sandra kepada inilah.com ya, Jakarta Senin 27 Februari 2023. Nah, itu jelas banget kan menunjukkan rekam jejak digital Sri Mulyani ternyata suka motor gede alias moge. Ya, kita coba lagi cek di sisi lain ya. Kutip dari pemberitaan bisnis.com ya. Pada 20 September 2020, laporan kekayaan pejabat negara LHKPN per 1 November 2019 atas nama Sri Mulyani mencatatkan moge Honda Rebel CMX 500 yang dibelinya pada 2019. Emang sih harganya nggak semahal moge Harley Davidson yang ratusan juta bahkan miliaran. Tapi kan untuk memiliki moge itu buatan pabrikan asal Jepang itu, Sri Mulyani bisa merogoh dompetnya 145 juta rupiah bro. Coba bayangin. Motor itu tuh kita coba bacain ya. Ini jenis mesinnya segala macam kita coba bacain ya. Bermesin moge 500 itu bermesin 4 stroke, DWC paralel, twin cylinder. Nah, ini termasuk yang paling laris di kelasnya ya. Gile bener. Edan bro, paling laris bayangin. Nah, gimana itu kalau rakyat kecil yang kurang makan gitu ya baca begini, maksudnya dengar berita begini, aduh ribet juga ya. Nah, kata Pak Gede Sandra lagi ya, artinya hobi moge Direktur Jenderal Dijen Pajak sebenarnya hanya mencontoh atasannya Menteri Keuangan juga hobi koleksi moge. Jadi kalian harusnya terkesima jangan cuma terhadap harta-harta pegawai pajak, tapi termasuk Sri Mulyani ini juga guys. Nah, belum sembuh juga nih urusan telara atau kesedihan karena aset gendut ya, serta maksudnya terkesima karena terkaget-kaget karena urusan harta, hobi pamer kekayaan ya, dari Rafael Alun Trisambodo ya, pegawai pajak yang rencananya akan diberhentikan. Akan tetapi momen itu juga Sri Mulyani dibikin kaget juga dengan beredar foto Dirjen Pajak Suryo Utomo tengah mengendarai moge bersama anak buahnya. Ternyata pegawai DJP punya klub moge namanya Blasting Rider DJP. Agak rumit juga ya ngomongnya. Nah, ini juga di Pak Gede Sandra juga ngomong, beberapa hari ini beredar di berbagai media cetak dan online foto dan berita Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendarai motor gede bersama klub Blasting Rider DJP, yaitu komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar. Ini dikutip dari ditulis dari Sri Mulyani ya, dikutip dari akun IG-nya @esmindrawati ya, Minggu 26 Februari 2023. Ya, kalau netizen itu memang cepat banget ya kalau nangkep sesuatu yang agak miris, agak apa gitu kan. Nah, lanjut lagi, menurut Sri Mulyani nih guys, gaya hidup mewah berpotensi menimbulkan stigma negatif bagi masyarakat terkait sumber kekayaan Ditjen Pajak. Kira-kira kalimatnya seperti ini nih.
meminta agar klub Blasting Reader di JP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendari moge menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai di JP. Nah, itu kata Bu Sri Mulyani. Nah, sedangkan Bu Sri Mulyani ini juga berharap ya seluruh pejabat di DJP melaporkan sumber harta kekayaannya melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN agar publik mengetahui asal-usul kekayaan mereka. Nah, tapi di sisi lain Bu Sri ini menyimpan moge Honda Rebel 500. Waduh, keren banget, harganya 145 juta bro. Sekali lagi sih hebat lah bisa beli Honda Rebel ya. Sedangkan rakyat ya tetap harus bayar pajak ya. Lanjut lagi, dan Bu Sri lanjut lagi menegaskan seperti ini ya. Kalau penegasannya dan dari kalimat-kalimat Bu Sri ini, jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat atau publik mengenai jumlah harta kekayaan Dijen Pajak dan dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada LHKPN. Kira-kira publik bakal percaya nggak ya? Ya, kita sih sebelum-sebelumnya melihat mungkin ya melihat harta-harta pejabat, gaya-gaya hidup mewah para pejabat itu kayaknya ya gimana gitu ya. Di sisi lain kita semenjak pandemi COVID ini memang agak sulit ya untuk usaha, untuk apa gitu. Sementara ditambah lagi juga mesti tambah lagi harus pakai masker segala macam ya. Mungkin besok harus vaksin booster keempat mungkin ya. Ya itu sih silahkan aja ya. Oke, kita lanjut lagi. Bendahara negara itu menegaskan meskipun kepemilikan motor mewah Dijen Pajak adalah melalui gaji resmi, hal tersebut tetap melanggar azas kepatutan dan bahkan mencederai kepercayaan publik. Ya, dalam kalimat lain sih Bu Sri Mulyani tegas lagi juga mengatakan bahwa kan apabila moge tersebut diperoleh dan beli dengan uang halal, ingat guys, uang halal ya, bukan uang haram, uang halal. Bahkan apabila moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi, mengendari dan memamerkan moge bagi pejabat atau pegawai pajak dan Kemenkeu telah melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik. Itu kata Bu Sri Mulyani ya. Memang nggak pantas ya, kepatutan dan kepantasan ya. Tapi kalau Honda Rebel 500 tadi saat harga 145 juta sih ya bagus-bagus aja dong ya kan. Ya kan Bu Sri juga mungkin ngerogoh koceknya pakai gaji sendiri gitu ya. Ya bagus Bu, ya Bu. Bu, terima kasih Bu sudah berkomentar gitu ya di sosial di berita nih, di media-media mainstream ya. Karena kalau nggak kayak gitu kan mungkin ya pegawai pajak mungkin tetap tanda pendiriannya ya, mungkin orang yang mungkin belum bisa bayar pajak atau duitnya tertunda atau apa mungkin ya tetap mungkin dimarah-marahin atau apa mungkin ya. Tapi ya semoga dengan kejadian ini ya pegawai pajak introspeksi diri lah ya kan, karena juga harga barang-barang mewah seperti itu kan nggak pantas juga dengan gaji yang standar gitu kan. Nah, itu kan dari mana gitu ya. Dan jangan lupa ya pegawai pajak juga harus laporkan LHKPN nih. Tapi ya bagi masyarakat ya tetap aja harus membayar pajak ya, karena pajak itu bagian dari pendapatan negara ya. Kalau enggak, dan juga mungkin ya mungkin ada pegawai pajak yang belum bisa punya Rubicon atau moge-moge gitu ya mungkin ya. Jadi kasihan kan mereka kalau nggak ada pemasukan pajak ya. Kasihan ya. Baik ya guys, sekian dulu dari saya orang lembur dari ujung negeri antah berantah. Tetap stay tune di Mimbar Tube ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.